Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan penurunan volume sebesar 26,15%. Ya. Nah, buat kemarinnya mungkin bertanya-tanya kemana gua ya, kemarin gua akhirnya leher terlalu gatel buat bikin DCWT, jadi skip dulu 1 hari ya. Oke, tanpa lama lagi langsung kita masuk. Untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 0,71% di angka 26.512. Lalu untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,16% di angka 1.628. Lalu BNB terjadi koreksi sebesar 0,33% di angka 214,9. Lalu XRP terjadi koreksi sebesar 1,21% di angka 49 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,41% di angka 0,06. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1,69% di angka 0,24 sen. Lalu di sini Toncoin ya, tiba-tiba Toncoin masuk ke top 10 ya. Dia meningkat sebesar 11,03% dalam 24 jam terakhir dan menggeser Solana jadi di ranking 10 ya. Untuk Solana sendiri terjadi koreksi sebesar 1,66% di angka $18 lebih 98 sen ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar, tapi sebelum kita masuk ke sana kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti 1 Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat 1 chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa. Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan 1 chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan 1 chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan 2 chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan 2 chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, karena memang hari Minggu jadi nggak ada yang terlalu penting seperti biasa ya. Nah, kita langsung aja ngintip ke besok nih. Besok ada yang penting atau enggak? Untuk besok tanggal 18 September hari Senin, dari US kita cek di sini lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke news. News ini datang dari US di mana Mark Cuban, salah satu yang masuk juga crypto investor ya, baru saja kehilangan 870.000 USD ya. Berarti itu kalau dikerupiahkan mungkin berapa? 13-14 miliar. Itu semua kena hack di hot wallet ya. Seperti apa detailnya kita bahas. Jadi nyaris 900.000 USD worth of crypto baru saja di report drain dari salah satu hot wallet yang dimiliki oleh si Mark Cuban, yaitu pemilik Dallas Mavericks buat yang lo nggak tahu ya. Nah, di sini ada
independent resource yang mengatakan bahwa hack ini terjadi di tanggal 15 September sekitar jam 8 ya. Nah, ini di-highlight dari suspicious behavior yang terjadi di salah satu Mark Cuban's wallet ya. Dimana kalau kita lihat di sini, wallet ini sudah tidak ada interaksi atau bisa dibilang sudah inaktif selama 160 hari. Tiba-tiba bergerak dengan cepat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menggunakan MetaMask. Lagi-lagi mirip kayak gua kejadiannya. Kemungkinan besar kondisinya mirip-mirip begitu. Tapi lagi-lagi ini masih spekulasi ya. Ada yang bilang hilang karena dia sign sesuatu yang seharusnya tidak dia sign, atau ada juga yang bilang dia kehilangan si private keys dia, atau lebih tepatnya compromise. Nah, ini juga sama ya. Gua pribadi nggak tahu spesifiknya kenapa MetaMask gua bisa kena hack atau compromise ya. Karena kalau mau ngomong private key gue itu gue tulis secara manual ya, dengan tangan, nggak pernah nyentuh laptop atau device apapun begitu. Nah, jadi lagi-lagi nggak tahu nih ya, makanya kenapa pentingnya MetaMask ini atau hot wallet itu hanya sedikit saja diisinya. Gue sih untungnya nggak gini ya. Jadi ya nggak terlalu seenak dia lah. Tapi ya lagi-lagi dia billionaire. Jadi ya ini mungkin juga kecil buat dia ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter ya. Nah, ini ngomongin apa sih? Ini simple banget. Ini ngomongin soal masa-masa reaccumulation ya. Nah, ini ada di semua cycle sebenarnya. Tetapi yang mungkin di cycle kemarin lebih kerasa dropnya begitu. Jadi intinya sesuai dengan namanya, masa reakumulasi ini adalah tempat di mana kita diberikan kesempatan untuk apa? Akumulasi lagi begitu ya. Nah, tapi seringkali masa-masa reaccumulation ini menurut dia ya, ini seringkali disalah artikan menjadi suatu momentum untuk ganti jadi bear market gitu. Lanjut dari orang berpikir ini masuk ke bull market malah lanjut nih ke bear market. Ini juga terjadi seperti di sini nih ya, terutama ya. Kalau di 2 cycle sebelumnya nggak terlalu lah ya, ada terjadi koreksi tapi nggak ekstrim gitu. Nah, kalau di 2020 kita tahu tentu kita dapat resesi ya, COVID crash. Nah, jadi lagi-lagi menurut gue ini bisa menjadi suatu kesempatan untuk kita terus akumulasi. Nah, akumulasi gimana caranya? DCA murni boleh ya, atau ya nonton di CWT. Kita akan bahas buy limit gitu. Nah, di situ kita tentunya akan bahas di mana kita bisa akumulasi secara berkala ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya, kondisinya bagus ya, berhasil bertahan di atas dari 26.412. Udah 2 hari bahkan ya, masuk ke hari kedua lah lebih tepatnya ya. Nah, untuk sekarang harapannya apa? Harapannya adalah semoga saja dia mantul dan mulai retest ke MA50, karena bisa dibilang yang menjadi PR besar selanjutnya adalah MA50, yaitu sekarang di daerah 27.200-an ya. Nah, kalau sampai dia sudah bisa menaklukkan MA50, that's good ya. Dan jangan lupa, walaupun kita dapat rally yang bagus di sini ya, dan membuat suatu higher high, tetapi kalau secara makronya masih belum ya. Di sini higher high kita sebelumnya di sekitar 27.700-an ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas banyak berbagai macam resistance, MA50, MA200, dan tentunya kalau di weekly kita tahu ada apa? Ada bull support band. Nah, bull support band di mana sekarang? Bull support band itu tepatnya ada di angka 27.982 sampai 27.277. Artinya mirip-mirip dengan MA50 di sini ya. Jadi lagi-lagi ini confluence 2 bahkan ya 4 sebenarnya kalau kita hitung sini ya, 4 resistance yang luar biasa besar. Jadi PR besar untuk Bitcoin, apakah dia bisa menaklukkan berbagai macam resisten di sini atau tidak. Ya, jadi jangan FOMO juga ya, jangan Bitcoin waktunya ke all time high. Tenang dulu, masih banyak resistance, masih banyak PR-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Ya, masih ada sedikit sisa-sisa dari kemarin nih, batuk-batuk ya. Oke. Jadi harapan gue apa? Harapan gue adalah retest 1, retest 2 di sini dan mulai jebol ke bawah. Kalau bisa mulai membuat suatu lower low di sini dan menembus juga MA20 di daily ya. Itu simpel aja harapan gue untuk indeks dolar. Buat yang nggak tahu kenapa kita pengen dia lebih rendah, gue udah ngomong berkali-kali mungkin ya, tapi mungkin lu baru. Indeks dolar ya, apabila dia turun, korelasinya apa? Korelasinya biasa membuat risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq, S&P, Dow Jones naik
gitu ya. Jadi korelasinya negatif atau terbalik ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, jadi buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Dan tentunya free shipping untuk seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik, bisa klik di link description gue di bawah dan bisa beli di Encrypt ya. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, secara posisi spot masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 26.412, buy limit kedua boleh pilih di EMA20 atau di 26.032 USD, dan buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.568. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25.568, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.721 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Saat terjadi reclaim di EMA20 kita belum sempat bahas. Jadi ya oke, berarti buy limit pasti sama aja kayak kemarin ya. Buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama. Ini ya, retest pertama di 1624 sebagai support. Apabila jam 7 pagi besok daily close dari Bitcoin daily close dari Ethereum masih di atas dari 1624, kita bisa buka posisi long ya apabila terjadi retest kedua dengan target TP kita di 1684. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini dia masih ke-reject oleh MA20 dan sepertinya akan turun kayaknya ya kalau dilihat dari sekilas seperti ini. Tapi nggak tahu, tergantung juga Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa mantul ya mungkin bisa ketarik juga XRP. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama, buy limit kedua, dan buy limit ketiga di angka yang masih sama seperti kemarin ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin lusa terjadi retest pertama, tetapi sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Tapi karena memang sudah dekat nggak apa. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, ya udah kita buka aja posisi short dengan target TP kita di mana? Target TP kita di 46 sen ya, itu untuk posisi shortnya. Sementara untuk posisi long, kita akhirnya kena target TP juga setelah berapa lama nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita di sini secara ininya coba kita cek setup ininya. Oke. Kita berarti sudah profit sebesar berapa nih? 7,7%, not bad ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi long kemarin, congratulations sudah dapat 7%-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP. Dan untuk BNB kita bisa lihat ya secara TA mirip-mirip ke XRP, sama-sama struggling dengan MA20 ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya masih sama, buy limit kedua di 205, buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan ya. Nah, untuk posisi futuresnya dia sudah semakin mendekati ke resisten di sini ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 219,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di mana? Target TP kita di 206,7 atau di 205,4. Boleh pilih ya, karena sudah sangat dekat. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 206,7 atau 205,4. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 219,4. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini ya, sayangnya dia masih ke-reject oleh buy limit kedua. Artinya secara posisi spot tinggal tersisa di 24 sen sebagai buy limit ketiga ya.
Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, dia ini sudah terjadi ya kemarin di sini tes 1 tes 2, tapi sayangnya belum juga kena target TP di 25 sen ya. Nah, jadi mungkin buat lo yang masih pertahankan posisi long ya sudah tunggu aja karena memang beberapa hari ke depan belum ada yang terlalu penting juga newsnya. Untuk posisi shortnya masih sama seperti kemarin apabila terjadi retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 23 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Cardano dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.